Memasuki bulan-bulan terakhir kehamilan, banyak ibu yang mungkin bertanya-tanya kapan waktu bersalin tiba atau apa saja tanda mau bersalin yang bisa dikenali, terutama bagi ibu yang baru pertama kali hamil. Berbagai tanda yang muncul bisa jadi membingungkan. Memperhatikan munculnya tanda-tanda bersalin adalah hal yang penting bagi para ibu hamil agar bisa mempersiapkan diri dan bersiaga dalam menghadapi persalinan. Oleh karena itu, mari kita kenali tanda-tanda persalinan bagi ibu hamil. Tanda-tanda persalinan dibagi atas dua jenis tanda persalinan, yaitu yang pertama adalah tanda permulaan persalinan atau disebut dengan kala pendahuluan, dan kedua adalah tanda masuk persalinan atau yang disebut dengan infartu. Pada bagian pertama yaitu tanda permulaan persalinan atau kala pendahuluan, yaitu adanya lightening. Lightening yang dimulai dirasa kira-kira 2 minggu sebelum persalinan adalah penurunan bagian presentasi bayi ke pelvis minor. Pada presentasi sefali, kepala bayi biasanya menancap atau engage setelah lightening, yang biasanya oleh wanita awam sebut kepala bayi sudah turun. Sesak nafas yang dirasakan sebelumnya selama trimester 3 akan berkurang. Penurunan kepala menciptakan ruangan yang lebih besar di dalam abdomen atas untuk ekspasi paru. Lightening menimbulkan perasaan tidak nyaman akibat tekanan pada bagian presentasi pada struktur di area pelvis minor. Kemudian yang kedua yaitu perut kelihatan melebar dan fundus uteri menurun. Dan ketiga adalah polakisuria, yaitu epigastrium kendor, fundus uteri lebih rendah daripada kedudukannya, dan kepala janin sudah mulai masuk ke dalam pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering berkemih. Yang keempat, fase labor pains. Persalinan palsu terdiri dari kontraksi uterus yang sangat nyeri yang memberi pengaruh signifikan terhadap serviks. Kontraksi pada persalinan palsu sebenarnya timbul akibat kontraksi Braxton Hicks yang tidak nyeri yang terjadi selama berhari-hari atau secara intermiten, bahkan 3 atau 4 minggu sebelum persalinan sejati. Persalinan palsu sangatlah nyeri. Wanita dapat mengalami kurang tidur dan kehilangan energi dalam menghadapinya. Bagaimanapun, persalinan palsu juga mengindikasikan bahwa persalinan sudah dekat. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu bloody show. Plak lendir disekresikan sebagai hasil proliferasi kelenjar lendir serviks pada awal kehamilan. Plak ini menjadi sawar pelindung dan menutup jalan lahir selama kehamilan. Pengeluaran plak lendir inilah yang dimaksud dengan bloody show. Tanda-tanda masuk persalinan atau infartu. Yang pertama yaitu terjadinya hispersalinan. Karakter dari hispersalinan yaitu pinggang terasa sakit, menjalar ke depan. 2. Sifat histeratur, internal makin pendek dan kekuatan makin besar. 3. Terjadi perubahan pada serviks. 4. Jika pasien menambah aktivitasnya, misalnya dengan berjalan, maka kekuatannya bertambah. Yang kedua yaitu pengeluaran lendir dan darah atau penanda persalinan. Yang pertama yaitu pendataran dan pembukaan. 2. Pembukaan menyebabkan selaput lendir yang terdapat pada kanalis cervicalis terlepas. Dan ketiga yaitu terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah. 3. Pengeluaran cairan. Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. Sebagian pasien mengeluarkan air ketuban akibat pecahnya selaput ketuban. Jika ketuban sudah pecah, maka ditargetkan persalinan dapat berlangsung dalam 24 jam. Namun jika ternyata tidak tercapai, maka persalinan akhirnya diakhiri dengan tindakan tertentu, misalnya ekstraksi vakum atau seksion kaisaria. 4. Pada pemeriksaan dalam akan didapatkan hasil-hasil, yaitu pelunakan serviks, pendataran serviks, dan pembukaan serviks.